Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Presisi Inspiratif. Seorang anggota polisi di Grobogan, Jawa Tengah menciptakan energi terbarukan pengganti gas LPG. Bribka Sulistiono, Babin Kamtipmas Polsek Geyer, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah berhasil membuat inovasi biogas dari kotoran ternak sapi. Inovasi ini mampu memecahkan masalah kelangkaan pengganti LPG dan menghemat biaya masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dilatar belakangi dengan LPG yang sempat langka, Bribka Sulistiono, Babin Kamtipmas Polsek Geyer, Polres Grobogan Polda Jawa Tengah berhasil membuat inovasi energi terbarukan dari kotoran ternak sapi untuk dijadikan biogas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Inovasi tersebut mampu menghemat biaya masyarakat di tengah krisis pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bribka Sulistiono membuat inovasi tersebut karena selama ini masyarakat kecil kesulitan mendapatkan gas LPG. Berawal dari para peternak sapi kepada Bribka Sulistiono yang kesulitan untuk membuang limbah kotoran sapi, akhirnya Bribka Sulistiono tercetus ide untuk membuat biogas yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat di kawasan tersebut juga banyak masyarakat yang memiliki ternak sapi, maka kotoran sapi tersebut dikumpulkan dalam suatu tempat. Dengan alat yang sederhana, selanjutnya Bribka Sulistiono mengolahnya menjadi biogas dan sebagian diolah menjadi pupuk kompos ke dalam tandon yang telah dirancang untuk menjadi biogas. Hanya bermodal tandon, air, serta kotoran hewan yang diendap selama 1 jam hingga seminggu, selanjutnya menghasilkan kadar gas yang bisa digunakan untuk memasak selama 2 bulan. Inovasi Bribka Sulistiono tersebut dipelajarinya dari tutorial di akun media sosial. Butuh waktu hingga beberapa bulan bagi Bribka Sulistiono untuk menyempurnakan inovasinya ini, serta sempat gagal beberapa kali. Bribka Sulistiono menerangkan biogas tersebut dapat digunakan untuk kompor yang biasa menggunakan gas LPG. Selain itu, biogas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk penerangan lampu rumah. Masyarakat menyampaikan apresiasi atas inovasi Bribka Sulistiono yang telah memprakarsai pembuatan biogas sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Sementara itu, Kapolres Grobogan, AKBP Beni Setiowadi mendukung penuh dan memberikan penghargaan kepada anggota kepolisian jajaran Polres Grobogan yang memiliki inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan tugas dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya Bribka Sulistiono yang memprakarsai pembuatan biogas di Desa Kalang Bancar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tim Liputan Polri TV. Ya pemirsa, dan untuk mendengar cerita lengkapnya dari Bribka Sulistiono, kita sudah terhubung dengan Bribka Sulistiono. Ya, selamat sore. Selamat sore, salam presisi. Salam presisi. Ya, Bribka Sulistiono, Anda menginisiasi untuk membuat energi terbarukan dengan kotoran sapi yang dikreasikan menjadi biogas untuk membantu masyarakat. Ceritanya seperti apa saat Anda memulai untuk membuat biogas ini? Iya, jadi begini ya, pada saat kita melaksanakan ini, kegiatan rutin sebagai Babin Kamtipmas, yaitu pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat. Nah, di situ saya melihat banyak sekali limbah kotoran sapi yang menumpuk seakan itu tidak berguna. Dan disitulah ide inovasi saya keluar bagaimana cara untuk memanfaatkannya menjadi sumber energi yang baru. Nah, setelah itu saya berkomunikasi kepada warga masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, yang mana dapat biogas tersebut akan menjadi alternatif apabila ada kelangkaan gas LPG dan akan menghemat pengeluaran kebutuhan pokok gitu, Pak. Ya, teknis perancangannya itu seperti apa sih Pak saat memulai untuk membuat biogas dari kotoran sapi ini? Iya, Pak. Kita rancang sederhana karena dana bersumber dari swadaya dan pribadi masing-masing. Kita membuat rancangan tersebut berbahan dasar dari beton dengan 3 bak atau tandon, yang mana bak pertama kita sebut inputnya, Mbak. Kita sebut inputnya terdapat masuk kotoran tersebut, kita masukkan ke dalam bak dengan perbandingan 1:1, 1 kotoran dan 1 air gitu. Dan dirasa sudah encer, kita buka stop kran dan selanjutnya
masuk ke bak kedua yang biasa kita sebut digesternya, yang berukuran 2x2x2. Nah, disinilah awal mula fermentasi dari kotoran sapi tersebut, dimulai dari hari pertama sampai ke-7 dan bisa maksimal itu sampai hari ke-14. Setelah hari ke-14, itu biogas akan kelihatan naik lewat pantauan regulator yang sebelumnya sudah kita lengkapi dengan sirkulasi pipa paralon di atas gester tersebut untuk dialirkan ke rumah warga. Setelah gas yang dihasilkan meningkat pada kotoran atau limbah tersebut akan kedorong ke bawah oleh gas yang ada, dan selanjutnya limbah masuk ke bak yang ketiga atau kita sebut sebagai outputnya, dan di limbah akan keluar. Nah, limbah yang keluar itu tidak mengeluarkan bau serta bisa untuk dipacking dan dijual di toko pupuk yang berbahan dasar kompos. Jadi nanti bisa multifungsi gitu, Mbak. Baik. Nah, ini kan merupakan kolaborasi antara keilmuan fisika dan teknik kimia industri ada dalam pembuatan biogas ini. Dari mana Anda mendapatkan pengetahuan ini? Iya, pada dasarnya saya itu setelah ini mendapati limbah yang menumpuk tersebut, nah saya langsung mencari di akun YouTube, sosial media dan lain sebagainya terkait pemanfaatan limbah kotoran dari sapi. Dan disitulah muncul ide untuk pembuatan biogas. Akhirnya saya pelajari dan saya sosialisasikan kepada masyarakat, walaupun ada yang ragu, ada beberapa warga yang ragu dengan keberhasilan inovasi yang saya ciptakan, dan alhamdulillah berhasil dan bisa dimanfaatkan bagi warga masyarakat untuk meringankan pengeluaran warga di dalam pandemi ini gitu. Ya, ini hebat sekali loh Pak Sulistiono. Kontribusi Anda kepada masyarakat di tempat Anda membina banyak warga dengan memberikan alternatif yaitu biogas dari kotoran sapi. Bagaimana mekanisme Anda mengumpulkan kotoran sapi milik warga ya dari kandang-kandang sapi sehingga dapat diolah menjadi bahan baku biogas ini? Ya, sementara untuk mencukupi kebutuhan biogas, kita sementara ada 6 rumah sebenarnya dengan 5 ekor sapi yang saya rasa cukup. Dan apabila kurang, saya sosialisasikan lagi kepada masyarakat yang mempunyai hewan ternak sapi. Dan apabila mereka kesusahan untuk membuang kotoran sapi, ya saya arahkan untuk dimasukkan ke dalam penampungan yang kita sediakan, dan kedepannya apabila bahan baku lebih kita akan kembangkan lagi biogas untuk dialirkan ke rumah warga yang dirasa kurang mampu gitu, Mbak. Ya, katanya tadinya warga meragukan nih terobosan Anda tentang biogas tersebut. Sehingga seperti apa strategi komunikasi Anda untuk meyakinkan warga sehingga mereka mau bergotong royong untuk sama-sama membuat biogas ini? Iya, jadi ada beberapa warga yang memang awalnya meragukan untuk keberhasilan dari biogas tersebut. Setelah itu saya ajak untuk ngobrol serta diskusi untuk memberikan pencerahan, motivasi terkait dengan pantang menyerah. Nah, dalam meraih suatu kesuksesan dan dapat semangat, kegagalan adalah awal dari keberhasilan gitu. Dan akhirnya masyarakat sekitar untuk mau bergotong royong dalam proses pembuatannya. Nah, tempat untuk membuat biogas ini tuh di mana Pak? Sehingga kotoran sapi atau limbah kotoran sapi ini tidak mengganggu warga di sekitarnya. Iya, untuk proses pembuatan biogasnya sendiri kita buat di samping rumah warga, itu berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah warga. Dan untuk kotorannya sendiri itu apabila sudah keluar dari outputnya itu tidak mengeluarkan bau setelah berfermentasi untuk menjadi biogas gitu. Baik, setelah diolah tidak mengeluarkan bau dan tidak mengganggu warga sekitar ya. Iya. Ini kan dibagi juga kepada masyarakat. Ada berapa banyak kepala rumah tangga yang sudah merasakan manfaat dari biogas ini? Ya, untuk sementara kita bisa mencukupi untuk 6 kakak atau 6 rumah yang bisa memanfaatkan aliran dari biogas tersebut. Bisa dijelaskan cara penggunaannya itu bisa untuk berapa lama misalnya dalam satu kali pemakaian untuk satu rumah tangga? Iya. Kita untuk kapasitas 2 meter kali 2 meter, terus tingginya itu 2 meter, kita bisa sampai 2 atau
3 minggu. Nah itu nanti tergantung bisa dari kotorannya itu secara permanen itu bisa mengalir secara bergantian gitu ya. Itu berarti setiap rumah harus menyiapkan sebuah tangki atau seperti apa untuk memuat biogas itu sehingga langsung dapat digunakan? Enggak, itu kan gini. Dari tandon yang kedua yang kita sebut dengan digester itu sudah mencukupi. Jadi di situ di atasnya nanti kita pasang sirkulasi peralon yang mana itu nanti kita alirkan ke rumah-rumah warga sebanyak 6. Sementara kan baru 6 kakak yang bisa dialiri, dan di situ nanti ada stop drum untuk pengontrol masuknya aliran biogas tersebut kepada rumah warga gitu. Nah, selain dapat menyalakan kompor yang tadinya menggunakan LPG, ternyata biogas ini juga dapat menyalakan lampu. Ini seperti apa ceritanya, Pak Sulistiono? Iya, itu kemarin saya belajar dari masa lampau. Masa lampau itu ada semacam lampu petromak yang dulu itu kan menggunakan ini ya, minyak tanah beserta angin. Nah, itu kita modifikasi untuk petromaknya sendiri, kita alirkan biogas tersebut ke ini lampu petromak tersebut, dan kita alhamdulillah itu dapat berhasil menyala gitu, untuk mengantisipasi padamnya PLN. Oh, seperti itu ya. Nah, Iya. kan untuk membuat biogas kreasi Anda menggunakan kotoran sapi, tapi apakah ada alternatif selain kotoran sapi untuk menciptakan atau membuat biogas ini? Sebenarnya ada sih Mbak, untuk bahan dasar lain, yaitu kita memakai sampah organik itu sebenarnya bisa dengan media atau sirkulasi yang sama untuk seperti biogas tadi. Akan tetapi apabila menggunakan sampah organik, itu kita harus memakai bahan campuran lagi, yaitu dari kimia yang berupa EM4. Nah, untuk melakukan fermentasi di situ di tempat digester untuk mengubah sampah menjadi biogasnya. Tapi kita sementara memanfaatkan limbah yang ada agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Gitu. Nah, Anda juga kan katanya sempat gagal beberapa kali ini dalam percobaan pembuatan biogas ini. Apa ceritanya? Apa kendalanya yang Anda alami? Iya, kalau gagal itu pernah juga sih. Pada hari ke-7, ya, karena itu kan prosesnya hari pertama sampai ke-7 dan ke-14 itu bisa dikatakan gas bisa mengalir dengan sempurna. Dan pada hari ke-7 itu kita cek gas yang keluar itu sangat minim sekali gitu Pak. Dan akhirnya saya untuk mencari solusinya lagi. Dan saya pasang untuk keran untuk mengetahui apabila gas yang keluar sedikit dan nyala apinya merah, berarti itu bisa saya katakan gas tersebut tercampur dengan air dan di dalam biogas belum maksimal. Maka dari itu kita buka atau bocorkan keran yang sudah kita pasang untuk membuang embun. Kita buang embun yang ada di kandungan gas dan yang menempel pada pipa paralon tersebut sebelum kita gunakan, dan kita tutup lagi kerannya dan kita coba lagi dan akhirnya bisa berhasil gitu. Nah, mendengar cerita dan kreasi Anda, kontribusi Anda untuk daerah Polsek Geyer di Grobogan, pasti Anda sudah banyak memotivasi warga sekitar. Apa pesan yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya IPTEK dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat? Iya, jadi begini, saya cuma berpesan kepada masyarakat untuk tetap belajar dan mempergunakan teknologi yang ada serta memanfaatkan bahan baku di sekitar kita, Pak. Untuk kita olah, produksi lagi menjadi barang yang bermanfaat dan berguna buat diri sendiri maupun orang lain. Ya, jadi tidak hanya sekedar berusaha, tapi harus bangkitkan sisi kreatifnya ya Pak Sulistiono ya? Iya betul Pak. Baik, terima kasih Bribka Sulistiono atas waktunya bersama Presisi Inspiratif. Salam presisi. Iya, salam presisi. Dan pemirsa, selanjutnya kisah inspiratif lainnya datang dari Polda Kalimantan Tengah. Bribka Yogi Priyatno Setiawan, Babin Kamtipmas Desa Kalahian. Kisah inspiratifnya usai jeda berikut ini.